Tim penyelam TNI Angkatan Laut kembali menemukan serpihan berupa moncong pesawat yang diduga bagian dari pesawat Sriwijaya Air SJ182. Moncong pesawat tersebut ditemukan di kedalaman laut tak jauh dari lokasi serpihan pertama ditemukan. Setelah berhasil ditemukan di kedalaman laut, serpihan pesawat berupa moncong berwarna putih ini langsung diangkat petugas tim penyelam TNI Angkatan Laut. Dievakuasi menggunakan perahu kecil, moncong yang diduga bagian dari pesawat Sriwijaya Air SJ182 kemudian dibawa ke kapal KRI. Serpihan berupa moncong pesawat itu ditemukan tim penyelam di kedalaman laut di lokasi yang sama dengan ditemukannya serpihan awal. Petugas hingga kini masih melakukan pencarian guna mengumpulkan serpihan demi serpihan pesawat. Sementara tim gabungan menemukan serpihan berupa dinding pesawat disertai rangkaian kabel, alat pernafasan, dan bagian ban pelampung. Serpihan ini ditemukan di perairan Pulau Laki, Kepulauan Seribu, Minggu pagi. Serpihan didapatkan pasukan Kopaska saat melakukan penyelaman di kedalaman 16 hingga 25 meter. Serpihan tersebut langsung dibawa menggunakan kapal cepat untuk selanjutnya dipindahkan ke kapal KRI. Hingga kini petugas gabungan penyelamat masih terus melakukan pencarian baik dari udara, perairan, maupun kedalaman laut. Sejumlah kerabat korban pesawat Sriwijaya Air SJ182 mendatangi krisis center di Terminal 2D pintu kedatangan Bandara Soekarno-Hatta Minggu pagi. Seorang kerabat korban berupaya mencari informasi di posko ini. Hingga pukul 8 pagi terdapat 13 warga yang telah melapor untuk 33 penumpang Sriwijaya Air SJ182. Kerabat korban yang mendatangi posko krisis center harus mengisi data khususnya status hubungan dengan korban. Kerabat korban yang berasal dari luar daerah juga mendapatkan akomodasi berupa tiket transportasi dan tempat tinggal. Sementara itu, seorang kerabat korban mendatangi posko krisis center untuk mencari informasi keberadaan 5 anggota keluarganya. Di antaranya ada 1 anak-anak berusia 12 tahun dan 1 balita berusia 7 bulan. Terakhir kontak itu kemarin sebelum dia berangkat. Iya, dia bilang lo nggak nyamperin gue nih, karena kan dia transit kan dari Bangka, Jakarta, Pontianak. Sedangkan aku kemarin masih tugas, masih di Padang. Aku terbang dari Medan Halim, Padang, Halim. Jadi nggak terlalu ngegubris gitu. Baik, pemirsa dan juga Safa, ini masih dalam penyelidikan bagaimana proses kecelakaan itu bisa terjadi. Semua tim juga masih bekerja keras untuk mencari bukti-bukti dari kecelakaan pesawat Sriwijaya Air. Dan kita akan update informasinya ya, Safa. Dari Dermaga JCT ada rekan kami Nadia Raisa di sana dan juga ada rekan kami di Saamora yang berada di Crisis Center di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Kita ke Nadia Raisa terlebih dahulu di Dermaga JCT. Nadia, apa perkembangan terbaru terkait pencarian pesawat Sriwijaya Air 182 di sana? Ya, Lovi dan juga Syifa, dapat kami sampaikan untuk temuan baru pagi tadi sempat sudah didatangkan ke posko terpadu JICT 2 tempat saya melaporkan, yaitu ada evacuation slide, tapi kami juga masih menunggu informasi lebih rinci terkait dengan hal ini. Dan juga bisa dilihat di belakang saya sudah sampai KRI Kurau 850 yang diinformasikan membawa puing-puing bagian dari pesawat Sriwijaya Air yang jatuh, yaitu dengan nomor penerbangan
SJ 182 rute Jakarta Pontianak. Tetapi kami juga masih menunggu informasi lebih lanjut terkait dengan puing-puing apa atau bagian apa dari pesawat yang sudah berhasil ditemukan. Dan mekanismenya yaitu adalah dibawa terlebih dahulu ke posko terpadu, yaitu di sini di JICT 2 tempat saya melaporkan, dan juga tadi sebelumnya tim penyelam dari Basarnas dan juga Indonesia Diver Rescue Team sudah berangkat menuju ke lokasi titik pencarian, yaitu menggunakan kapal Basarnas KN SAR Basudewa. Di situ juga menurut informasi yang kami dapatkan ada 15 personil yang diberangkatkan untuk melakukan penyelaman, dan juga alat yang digunakan adalah kapal yang memiliki echo sounder, di mana kapal tersebut berfungsi untuk melakukan scanning di bawah air, dan jika ada objek yang kira-kira dicurigai maka tim penyelam barulah diturunkan untuk menuju ke objek tersebut, melihat dan mengambil secara langsung. Selain itu juga dapat kami sampaikan bahwa titik koordinat juga sudah ditemukan, yaitu di Pulau Laki tepatnya, dan pencarian akan berfokus di titik koordinat tersebut dengan nantinya penyelam akan menyelam dengan kedalaman 20 hingga 30 meter. Dan juga memang ada beberapa kendala seperti jarak pandang atau visibility, dan juga ada gelombang serta arus. Tetapi menurut informasi yang kami dapatkan juga untuk arus dipastikan aman hingga siang nanti karena sudah dipantau melalui meteor radar. Dan juga pagi tadi Menteri Perhubungan lalu Panglima TNI beserta dengan Kepala Basarnas juga sudah meninjau ke lokasi, dan memang ditemukan adanya beberapa serpihan, tetapi kami masih menunggu untuk temuan-temuan tersebut dibawa ke posko terpadu tempat saya melaporkan ini. Ya, Lofi dan juga Syifa. Baik, terima kasih Nadia Raisa langsung dari JICT Tanjung Priok Jakarta. Semoga memang cuaca mendukung sehingga mempercepat pencarian dari puing-puing pesawat Sriwijaya Air SJ182 ini. Dan kita akan lihat bagaimana situasi di posko krisis center di Bandara Soekarno-Hatta. Sudah ada Disa Amora di sana. Disa, apakah keluarga sudah mulai melakukan pendataan di sana? Ya, Lofi dan Syafa, saat ini sejumlah pihak keluarga masih terus mendatangi di posko krisis center tempat saya melaporkan, yakni di Terminal 2D Bandara Soekarno-Hatta. Dan sejauh ini hingga pukul 10 pagi tadi sudah ada sekitar 65 warga yang mendatangi posko krisis center. Tentu ada banyak kepentingan terkait dengan memvalidasi data kerabat mereka yang menjadi penumpang di pesawat Sriwijaya Air. Dan sejauh ini kami belum bisa menggambarkan lebih detail lagi karena proses pendataan ini berada di dalam, Lofi dan Syafa, sedangkan kami awak media aksesnya hanya berada di luar dari ruangan. Namun menurut pembicaraan kami dengan sejumlah petugas, ada langkah-langkah yang memang bisa dilakukan. Yang pertama, ketika kerabat korban ini datang, mereka di depan langsung melakukan pengecekan suhu tubuh, kemudian di dalam akan dilakukan pendataan. Yang pertama terkait dengan pendataan maskapai. Di sini ada dokumen-dokumen yang memang disarankan dibawa, seperti misalnya surat ijazah korban yang berisi atau mencantumkan sidik jari, yang tentunya ini lebih memudahkan bagi tim crisis center. Kemudian juga surat-surat yang mendukung atau yang memang mengkonfirmasi bahwa kerabat yang datang ke sini memang merupakan saudara kandung dengan penumpang di pesawat Sriwijaya Air. Kemudian yang kedua, pendataannya adalah terkait dengan jasa marga atau terkait asuransi yang memang harus diurus antara kedua pihak. Dan tadi juga sempat kami menyaksikan bahwa sejumlah keluarga korban ini juga dibawa oleh bus dari pihak bandara untuk diantar ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, karena kalau di sini sudah terkonfirmasi bahwa memang ada hubungan kandung, baik itu ayah kandung, ibu kandung atau anak kandung, maka langsung akan diantarkan ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk melakukan identifikasi di sana lebih lanjut, dan tentunya diharapkan membawa dokumen-dokumen untuk seperti misalnya nanti akan diambil sampel DNA-nya. Kemudian
Tadi pagi kami sempat berbincang dengan salah satu kerabat korban juga yang juga menceritakan bahwa saat ini yang mencari nasib dari kerabatnya. Ada 5 anggota keluarga yang menjadi penumpang di pesawat Sriwijaya tersebut, 3 orang dewasa, kemudian 2 diantaranya anak-anak. Untuk itu memang krisis center ini diharapkan menjadi penerang untuk para kerabat korban agar bisa mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai keluarganya yang menjadi penumpang di Sriwijaya Air. Lofi, Syafa, demikian kami kembalikan pada Anda. Ya, Disa Amora melaporkan langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Sebelumnya tadi ada Nadia Raisa langsung dari Dermaga JCT di Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Dan selamat bertugas kembali rekan-rekan. Pemirsa, Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto pimpin pencarian badan pesawat dan korban jatuhnya Sriwijaya Air SJ182 dengan menumpangi KRI John Lee 358. Kapal bertolak ke lokasi koordinat jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ182. Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto memimpin pencarian badan pesawat dan korban Sriwijaya Air SJ182. Panglima dan rombongan menumpang KRI John Lee 358 bertolak menuju koordinat titik jatuhnya pesawat AirAsia SJ182. Maksud kami pesawat Sriwijaya Air SJ182. Pencarian badan pesawat dan korban melibatkan puluhan KRI, ratusan personil gabungan serta helikopter milik TNI. Seperti yang saya sampaikan tadi pagi ketika di dermaga bahwa KRI Rigel sudah menemukan sinyal dan setelah dilakukan penyelaman oleh Kopaska itu sudah ditemukan beberapa pecahan dari pesawat tersebut karena terbukti di sini ada live vest, kemudian juga warna bagian dari pesawat ada, dan juga bagian dari ada registrasinya. Barang-barang ini ditemukan dari kedalaman 23 meter. Kemudian dilaporkan dari penyelam bahwa visibility di